Amin. Haleluya. Beri kemuliaan nama Yesus kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Selamat datang di tempat ini di GBA di Ribon ya saudara ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Juga terima kasih buat abahnya Pak Pur sama Ibu yang sudah mengundang kami untuk ke berapa kali ini ya? 3 kali ya. Rasanya kok tambah gemuk-gemuk saudara. Berarti ada sukacita luar biasa. Amin. Berarti ada damai sejahtera luar biasa. Karena hari ini kita percaya situasi keadaan apapun juga ya kadang gak menentu. Tapi untungnya kita punya Yesus yang pasti memberikan jawaban yang luar biasa. Beri kemuliaan Yesus kita. Haleluya. Saudara, hari ini ada satu tema yaitu iman yang mengubah situasi. Katakan 2, 3. Iman yang mengubah situasi. Situasi hari ini kurang bagus. Dari Surabaya cerah ya, sampai Sidoarjo mendung, sampai Pandaan deres saudara. Ya, di Lawang terang. Sampai sini hujan lagi. Saya percaya ya situasi tidak menentu. Kadang hari ini kita enak, besok susah saudara. Ya, tapi percayalah di dalam Yesus ada sukacita senantiasa. Amin. Kelihatannya duka, kelihatannya susah orang lihat dunia. Ya, kelihatannya orang Kristen selalu menyanyi dengan menangis. Mereka nggak tahu. Kita nangis bukan bersedih. Kita nangis betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin saudara. Kita nangis penuh dengan sukacita. Di Ibrani 11 ayat 6. Ya, iman yang mengubah situasi. Bahkan dikatakan iman sebiji sesawi saudara. Kita berkata pada gunung, pindah. Gunung itu pindah. Berarti apa? Dengan kepercayaan kita pada Yesus. Itu yang akan menguatkan hidup kita. Itu yang akan mengubah hidup kita. Amin saudara. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Apa? Karena Yesus yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Dikatakan apa? Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Saudara, kalau nyanyi pujian ini jangan sampai di luar. Aduh, tadi kan pujian tadi. Gak seperti hari ini yang aku hadapi, saudara. Seringkali di gereja kita semangat dengan puji-pujian. Ya, imanku tak perlu besar, sebutir tapi dahsyat, sampai di luar. Aduh, itu kan pujian. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Kata yang 2, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Dan saya percaya hari ini yang datang di tempat ini semua mencari hadirat Tuhan. Amin. Dan kita pulang gak sia-sia. Kita pulang dengan penuh pengharapan. Kita pulang dengan penuh dengan keyakinan bahwa iman kita ini gak gampang digoyahkan. Amin saudara. Iman kita gak gampang digoyahkan. Satu contoh imannya Habel saudara. Ya, imannya Habel beda dengan imannya Kain. Sehingga imannya Habel diterima oleh Allah. Karena apa? Dia mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Buah sulung yang diberikan kepada Allah. Persembahan Habel diterima. Hasilnya apa saudara? Bahkan sampai mati pun ya teriakan darahnya ini sampai kepada Allah. Dari tanah ini darahnya yang mengalir. Allah tahu. Berarti apa saudara? Setiap apapun yang kita kerjakan, Allah selalu mengawasi hidup kita. Amin. Saat kita serahkan hidup kita, persembahkan yang terbaik ya. Kita mempersembahkan yang terbaik. Seperti hari ini, saudara melayani mungkin bagian usher, tim musik juga, WL, singer semua. Ya kita melayani. Melayani dengan sungguh-sungguh. Ini menguatkan iman kita saudara. Beda saudara, kalau kita asal-asalan. Ya aku asal datang Pak Pur dan Bu Pur, ya biar tahu aku absen aja. Tapi hatiku separuh. Ya, separuh di luar, separuh di dalam. Ini saudara, suam-suam, siam suam kuku saudara. Tidak ada keseriusan. Tapi Habel mempersembahkan yang terbaik. Dan saya percaya, memang di ayat ini dia dijelaskan lebih jelas lagi saudara. Bahwa dia benar-benar menyerahkan hidupnya total kepada Allah. Gak mau separuh-separuh. Kenapa Nuh diberkati? Karena
Nuh juga punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, imannya Nuh percaya di depan sana ada satu pengharapan yang luar biasa. Allah memberi apa? Petunjuk tentang masa depan, saudara. Ya, Allah memberi petunjuk tentang masa depan. Orang lain mungkin mencemooh, ya ngapain kamu datang? Hari ini loh bro, hujan. Kamu ngapain datang lagi? Sabtu datang, besok ada Pak Pur ya. Minggu datang, ya Rabu datang. Memang kamu ada apa sih? Orang lain gak tahu saudara. Ya, orang lain tidak tahu. Tapi kita tahu masa depan bersama Yesus ada pengharapan yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Ya, orang lain gak ngerti. Nuh ngapain? Ya, bikin perahu segede itu ngapain? Hasilnya apa? Seluruh keluarganya diselamatkan. Ya, tidak tahu hari ini, tapi tahunya ke belakang. Saat kita menabur, saudara, tidak bisa besok kita menuai apa yang kita tabur, ya, tabur kebenaran, tabur kedewasaan iman kita. Saya percaya taburan saudara ini diperhitungkan sama Tuhan. Di surga ada satu kitab kehidupan dicatat. Siapa namanya? Joni Pak. Oh ya, Joni setia. Siapa namanya? Elizabeth Pak. Dicatat saudara. Ya, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh memuji. Saya lihat tadi ya, tidak ada yang ngelemprek. Apa bahasa Inggrisnya? Ngelemprek saudara ya. Tidak ada sing loyo. Semua semangat saudara ya. Karena kita percaya saat kita memuji Tuhan, ada kuasa yang tak terbatas. Saat kita menaikkan pujian, ada hal yang luar biasa. Bahwa hidup kita selalu diberkati. Amin saudara. Ini, terkadang kita ini mengalami satu kelemahan. Kita mengalami satu kemunduran saudara. Iman kita seolah-olah menjadi lemah. Memang iman tidak bisa dilihat. Wajahmu seperti itu ya, berarti imanmu lemah. Enggak saudara, kita enggak tahu. Apa cirinya orang lemah itu saudara? Penyebabnya apa sih? Waktu kita belajar tentang Nabi Elia, ya siapa Nabi Elia? Oh, dia Nabi yang diberkati loh Pak. Dia Nabi yang luar biasa. Bahkan berapa? 350 Nabi Baal ya dihabisi sama dia. Hebat ciami. Tapi Nabi Elia pernah mengalami satu kegagalan. Apa sih penyebabnya? Ayo ya kita akan belajar di 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Ini tentang Nabi Elia. Penyebab apa sih Nabi Elia bisa imannya lemah? Seperti hari ini kita seringkali mengalami iman yang lemah. Maka takutlah Elia atau ia lalu bangkit dan pergilah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia atau Elia meninggalkan bujangnya di sana. Dalam arti apa saudara? Dia mau sendiri saja. Ya, aku jadi temani sudah wis. Kenapa sih? Ya di ayat-ayat sebelumnya ternyata Elia ini dapat satu ancaman dari Isabel. Ini dapat ancaman apa? Elia akan dibunuh saudara. Sebetulnya siapa yang takut? Yang takut bukan Elia. Sebetulnya yang takut adalah Isabel. Saudara berbakti kepada Tuhan. Saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang takut sebenarnya adalah iblis. Iblis itu takut kalau saudara semakin setia, semakin menyembah Tuhan Yesus, semakin datang kepada ngajak teman-teman datang bersama-sama, iblis itu takut, gitu saudara. Tapi iblis selalu memberikan satu ancaman, seperti Elia, ya pakai Isabel sebagai ancaman kepada Elia, sehingga Elia lari ketakutan, saudara. Artinya apa yang pertama? Iman kita menjadi lemah karena kita mudah diintimidasi oleh iblis. Mudahnya kita diintimidasi dengan ancaman-ancaman. Justru Isabel lah sebetulnya yang takut pada Elia. Amin. Sebetulnya iblis takut kepada saudara. Terkadang kita yang takut sama iblis. Ya, kalau ke tempat gelap, permisi, ya pemilik rumah ini, ya para penunggu-penunggu permisi. Memangnya saudara ada yang punya rumah seperti itu, saudara? Terkadang kita takut malahan, saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Sampai di luar, ngeri aku Pak Pur. Ngeri loh aku Pak Pur. Ya, tadi nyanyi yang lain. Iya, karena dipaksa nyanyi sama WL-nya tadi loh semangat. Daripada gak nyanyi, sungkan nyanyi aja. Kita buat iblis gemetar. Tapi di sana iblis buat kita
gemetar. Ya, aku takut sih Pak. Hati-hati. Iman kita jadi lemah dengan satu ancaman, dengan satu intimidasi. Ya, maaf terlalu keras Pak ya. Nanti mau tahu pulang, ojo dundang mana, terlalu banter suara nih. Kaget aku. Saya waktu khotbah di Surabaya, ada seorang anak, seorang ibu bawa seorang anak, ya anaknya kok gelisah. Akhirnya mic-nya tak kecilkan saudara. Waktu pulang, Bu, maaf, anaknya tadi bangun ya kena suara saya. Oh enggak kok Pak. Mungkin hatinya, iya suaramu kebanteran memang saudara. Ya, anaknya nangis saudara. Mulai hati saya minta mohon maaf kalau kekerasan mic-nya dikecilkan apa-apa. Atau enggak pakai mic enggak apa-apa saudara. Ya. Enggak ya saudara ya. Ya terbiasa kita ini di lapangan sama istri saya. Ya kali teriak-teriak selalu ngomong, ayo sayang kemari. Ya jadi suaranya terlalu terbiasa untuk teriak-teriak. Oke kembali lagi. Mudahnya kita diintimidasi yang membuat iman kita menjadi lemah. Kita gak berdaya, kita gak mampu. Tapi ayo, hari ini kita semangat. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Katakan apa? Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Wah, ya. Saudara gak tunduk lagi, saudara gak loyo lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Berarti apa? Iman saudara sudah mantap dan saudara tidak berkata lagi, aku kok takut ya, kok rasa-rasanya aku gak mampu ya, kok rasa-rasanya aku gak sanggup ya. Itu yang membuat iman kita mulai kendor. Kita mundur selangkah demi selangkah. Dan kita sudah tidak lagi berani menghadapi semuanya itu. Yang kedua saudara, ayo kita lihat. Di 1 Raja-Raja 19 ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini ada lagunya. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, apa? Ya, nah itu. Ya, karena sudah gak tahan. Saya waktu lihat berita di televisi, ya seorang pemudi gak tahan. Ya, ditinggal sama si Mas Joko saudara. Gantung diri di tempat kos. Selidik punya selidik ternyata dia gantung diri. Seorang wanita yang sudah terkenal kaya, saudara bunuh diri dari lantai berapa karena stres, karena apa? Patah hati. Ya, hari ini ayo kita gak mau dikalahkan oleh tipu iblis. Seperti hari ini, Elia harus lari ke padang gurun. Dia menyendiri dengan situasi apa? Yang lagi kacau balau pikirannya. Dengan satu intimidasi dari Isabel. Sehingga Elia ini loh saudara, lupa kalau Allah sudah memberikan satu kekuatan. Lupa kalau Allah sudah memberikan satu mujizat luar biasa. Lupa kalau Allah sudah menunjukkan kuasa yang luar biasa. Seringkali kita ini lupa. Ya, kalau mujizat Tuhan selalu diberikan dalam hidup kita. Kenapa toyo kita kok lali ya? Yang diinget-inget itu masalah yang gede, yang diinget-inget problema yang gede. Tapi kita tidak tahu berapa lama kita melangkah Tuhan menyertai kita. Ini loh, kita flashback, kita balik lagi. Iya ya, ternyata aku sampai di sini ya. Ternyata Allah sudah menolong. Ya, itu kalau sudah ingat. Yang tidak ingat, dibutakan mata rohaninya. Seolah-olah gak ada lagi pertolongan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan di dalam gereja. Tidak ada pertolongan lagi terhadap Allah kita. Dan kita menyembah Allah yang sia-sia. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah dibutakan mata rohani, sudah hantem kromo. Ya, kita pergi ke paranormal ya. Ke paranormal, jadi yang datang tidak saudara yang ngomong saudara, ya mau kemana? Ke paranormal. Yang datang berarti ya itu tadi. Sampai pergi ke air terjun yang ada di tempat di daerah Tretus ada namanya ya kakeknya sudah nggak ngerti, didatangi tanya sama kakeknya. Seandainya kakeknya saya ngomong, nak,
Aku dewe orang ngerti, kowe kok takut aku misalnya. Ya, pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi. Untuk apa? Mencari kedamaian, mencari jalan keluar. Karena sudah dibutakan mata rohani. Kalau kita mengalami seperti ini, teman kita mengalami seperti ini, kewajiban saudara yang hadir hari ini, ingatkan, jangan seperti Elia, balik lagi, ya, balik lagi kepada Yesus. Dia yang memberikan jawaban yang luar biasa. Dikatakan Yesus penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Amin saudara. Dia raja yang ajaib. Penasihat artinya apa? Dia seorang mentoring yang luar biasa, namanya Yesus. Saudara boleh tanya pada teman, saudara, tapi yang terutama tanya pada Yesus. Dia akan memberikan solusi yang terbaik. Dia akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Jadi yang masalah yang pertama, mudahnya kita diintimidasi, kita seringkali ditipu oleh kuasa iblis. Yang kedua, mata rohani kita sudah tertutup. Dalam arti apa? Kalau mata rohani kita tertutup, firman itu masuk mental saudara. Ya, dikhotbahi, dikasih ayat firman Tuhan mental. Karena apa? Mata rohaninya sudah tertutup. Waktu teman saya memutuskan untuk dia keluar dari jalurnya Tuhan, saya kasih ayat firman Tuhan, dia berkata, cukup sudah ya. Cukup sudah. Aku ada jalan yang terbaik, ya sudah. Tapi kita sebagai teman sudah mengingatkan. Saudara kewajibannya mengingatkan. Kalau saudara mengingatkan, saudara juga dosa. Tapi kalau sudah diingatkan, dikasih renungan, dikasih ini tetap tidak bisa, silahkan. Nanti kuasa Tuhan yang bekerja dengan sendirinya. Amin saudara. Nah bagaimana saudara iman bisa mengubah situasi? Bagaimana iman bisa mengubah situasi? Yuk kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu dikatakan Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dikatakan lagi, bangunlah, makanlah. Karena dia sendirian, tidak ada siapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada dia, tapi ada malaikat Tuhan. Seringkali kita ngambek sama Tuhan. Seringkali kita purik sama Tuhan. Hati-hati saudara ya. Berarti diintimidasi oleh iblis. Mata rohani kita tertutup. Ya, tapi Tuhan itu masih sayang pada kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Berarti cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kasih apresiasi sekali lagi untuk Yesus kita. Dia sungguh cinta untuk kita semua. Dikatakan saudara, ya, bangunlah dan makanlah. Berarti yang pertama, bagaimana iman ini bisa mengubah situasi? Dikatakan saat kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Artinya bangun, kita harus bangkit. Makanan yang dimakan apalah? Kebenaran firman Tuhan. Seperti hari ini, saudara hadir, makan firman Tuhan. Pagi besok datang, makan firman Tuhan. Rabu datang, makan firman Tuhan. Dikenyangkan firman Tuhan. Kalau hidup kita dikenyangkan firman Tuhan, hidup kita berpegang pada firman. Amin. Berpegang pada firman. Kami bersama istri dan anak, hidupnya tiap hari berpegang sama firman. Bukan bersandar saudara. Beda ya. Kalau saya bersandar sama istri saya, waktu saya tertidur, istri saya jalan, saya pasti terjatuh. Karena hanya bersandar. Tapi hari ini saya mau pegang. Katakan dua Wika, pegang. Ya, pegang firman. Itu ada ayatnya di Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Nah ini saudara. Aku telah berjanji untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Kalau kita berpegang sama perintah Tuhan, ya, orang lain mau ngusili kita, orang lain mau menganiaya kita, orang lain mau menghasut kita, orang lain akan mendorong kita. Tangan kuat yang menegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Kenapa? Aku gak mau jalan sendiri. Yesus yang ada di depanku. Amin.
Orang lain mau dorong saudara nggak bisa. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, nggak ada yang bisa nurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, nggak ada yang bisa nutup, saudara. Amin. Kalau manusia yang mengangkat, sudah sampai di atas, saudara pasti akan didorong lagi. Dan jatuhnya ampun deh, saudara. Ya, sakitnya tuh di sini, saudara. Tapi hari ini, ya, saat kita terima bagian firman Tuhan, kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Waduh, ku pegang perintahku. Dipegang, saudara. Berarti apa? Kita paham. Meskipun kita paham, seringkali kita nggak mau meraktek. Aku sih tahu, Pak, Tuhan memberkati. Aku sering lihat YouTube A, B, C, D, dia tahu. Ujung-ujungnya Tuhan nolong, Tuhan nolong. Mana buktinya? Mana dan mana? Karena seringkali kita banyak protes sama Tuhan. Seringkali kita banyak komplain sama Tuhan. Berpegang pada firman-Nya. Saudara, saya waktu pelayanan di kota Solo, ya, dan ada seorang pengusaha. Bagaimana dia berkata, firman Tuhan memang ya dan amin. Firman Tuhan ini dahsyat. Hati saya, wes suwe. Ya, itu yes, katakan. Saya katakan iya, Pak, amin. Pak, tak ceritai. Bagaimana kalau kita yakin berpegang dengan firman Tuhan, ngerangkul firman Tuhan. Ini ada mujizat luar biasa. Yes, Pak, amin, saya bilang. Ya, di beberapa tahun dia punya hutang, ya, dia punya hutang. Dan hutangnya semakin hari, ya, berbunga, berlipat-lipat. Hati-hati, kalau pakai bunga bank, ya, selalu berbunga-bunga. Kalau kita kasih istri kita deposito berbunga-bunga, saudara. Ya, tapi kalau utang bank, kepala kita bisa pening, saudara. Akhirnya dia asetnya dimasukkan bank, asetnya dimasukkan sampai pada titik akhir gak bisa bayar. Tidak bisa bayar. Dia pusing minta ampun. Dia berdoa. Dia minta tolong Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Selama berapa bulan luar biasa. Rumahnya harus disita, saudara. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Salah satu perusahaannya, puji Tuhan, harus disita, saudara. Ya, sudah dapat ancaman dari bank. Rumah ini sudah harus disita. Bulan berikutnya pabrik disita. Terakhir ada rumah satu dia harus disita juga. Diganti kata-kata doanya, ya. Dia bilang, Tuhan, aku megang firman-Mu. Dia berdoa. Dia katakan sama istrinya, jangan diganggu. Aku lagi berdoa. Teman-temannya, gak bisa. Doa gak bisa. Yo, harus pakai ini loh katanya. Dia selalu dapat ejekan. Dia selalu dapat cemoohan. Dia selalu dapat intimidasi, Bang, gak mungkin. Kayak Noah, kasihkan aja semua. Ya, yang kamu punya biar kamu tenang. Sudah kamu gak punya utang. Kembali lagi, dia berpegang pada firman. Dia katakan sama istrinya, aku di lantai 2 aja. Di lantai 2 dia nangis. Nangisnya diganti, minta Tuhan, tolong diganti. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Seolah-olah gak mungkin. Selalu baru, mana utangnya tetap ada, saudara. Ya, dia lupakan utang. Yang dia katakan selalu, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Saudara, ini satu kesaksian yang membakar semangat saya. Semakin saya cinta Yesus luar biasa. Dari berapa waktu yang lalu, ya, dia terus berkata-kata seperti itu. Wah, luar biasa. Debt collector datang ke rumahnya. Bukan tambah beres, tambah bermasalah. Digedor-gedor harus bayar utang. Singkat cerita, saking stresnya, mohon maaf saudara ya, dia sudah baca firman. Dia lantai ke atas ada dek rumah. Alkitab ini ditaruh bawah, dia berdiri. Tuhan, aku berdiri di atas kebenaran, saudara. Ini sudah stres.
Firman Tuhan adalah kebenaran. Dia berdiri di atas kebenaran, saudara. Istrinya bilang, aduh suamiku sebentar lagi masuk ke sumber porong rasanya wis. Ya, rasanya sudah tidak kuat ini. Ya, waktu Ayub mengalami hal serupa, orang lain istrinya, kamu masih mau nyembah Allahmu, hei Ayub, suamiku? Apakah kamu sudah gila? Ya. Apa kamu nggak sadar? Mungkin seperti itu, saudara. Ya, tapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Sampai satu saat ada satu teman telepon, tanya kabarmu gimana? Ya, dia berkata sama saya, teman bukan teman dekat, teman dari luar pulau, teman lama enggak pernah ketemu, saudara. Wah, ketemu saudara cerita-cerita. Ya, gimana? Oh ya, perusahaanku dia cerita gini. Boleh gak kita ketemu? Oh ya, kamu kan di luar pulau. Oh iya, kapan kita ketemu? Sungguhan, saudara. Teman ini datang kepada dia, ya, datang kepada dia, tanya, terus kemana perusahaanmu? Dia ceritakan habis sudah, ya, tinggal ini dan ini akan habis semua disita. Udah, besok bilang banknya ya, utangmu berapa? Si teman saya ini, ya, berkata, jangan, sudah nggak usah lah, ya. Kalau kamu minjemin aku gak bakal bisa bayar bunganya. Bayar bunga bank aja gak bisa, apalagi aku pinjam ke kamu. Sudah cukup, terima kasih, dia bilang. Ya, terima kasih. Ayo gak apa-apa, kita sama-sama ke bank ambil semua sertifikat. Gak usah, ya aku gak bisa bayar kamu. Ayo besok aja kita telepon. Akhirnya ya dia nginep di satu kota itu, dia telepon banknya, bang besok siapin ya sertifikatku semua. Ya, malam hari dia tanya, ngobrol-ngobrol, kira-kira bunganya berapa sih kalau pinjam kamu? Sudah, kita ngomong besok aja. Dia itu dengan berda-berda berkata, aku pegang firman Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang kondisi seperti itu, dia berkata tetap berpegang pada firman. Apa yang terjadi? Besoknya sertifikat semua dengan hutang-hutangnya dilunasi seketika itu, saudara. Ya, beri kemuliaan untuk Yesus kita. Dan waktu semua sertifikat dibawa, teman ini berkata, bawa aja ke luar pulau, bawaan ke rumahmu sertifikat ini. Kalau aku ada duit, aku pasti bayar. Temannya berkata apa? Ini sertifikatnya sudah dibayar lunas sama namanya Tuhan Yesus, saudara. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya ini luar biasa. Jangan dilihat langsung hasilnya, tapi proses. Saat dia diintimidasi, saat dia seolah dibutakan mata rohaninya, kamu ngapain pelayanan, ngapain kamu ke gereja, sudah gak ada jawaban, percuma, bocai kamu ke gereja. Tapi dia tetap berjalan, tetap pegang firman. Amin. Saat dia pegang firman, imannya mulai dikuatkan. Dan temannya bilang, jangan utang lagi. Amin. Dia berkata, tidak sampai di situ. Terus ada temanku yang lama enggak ketemu, telepon saya. Kamu kerja apa? Belum kerja. Iya, kamu mau? Ini aku ada dana untuk, terima kasih. Saudara, terima kasih. Karena teman saya ngomong lagi, jangan utang, ojo utang, jangan beban lagi. Temannya berkata, aku digerakkan, kasih modal buat kamu. Duit ini gak tahu kamu buat apa. Kamu pakai kerja, pokoknya aku mau kasih buat kamu. Tanpa bayar, tanpa utang. Saudara, dia menangis. Orang dunia melihat menangis, kenapa? Dia menangis karena dia punya Yesus yang luar biasa. Saatnya hari ini kita menangis pada dia. Dia katakan, Tuhan ini loh aku. Tuhan, aku cinta banget sama kamu. Tuhan, aku tahu mujizatmu luar biasa. Saudara, bukan teman saya, tapi hari ini saya berdoa, saudara hari ini yang datang tempat ini, terima mujizat yang sama dengan porsi saudara masing-masing. Amin. Beri kemuliaan Yesus kita. Yuk, haleluya. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana iman bisa mengubah situasi? Yang pertama, kita berpegang sama firman Tuhan. Amin. Kita lakukan. 1 Raja-Raja 19:7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk